Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Ampuraksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun peramal. Di video kali ini, aku akan membahas tentang zodiak yang sangat luar biasa karena dia adalah zodiak yang paling bersinar terang dan paling mudah dikenali. Si zodiak ini adalah zodiak ke-8 yang ada di dalam urutan rasi bintang di dalam tata surya kita, di mana matahari melintas di sini di zodiak ini pada tanggal 23 Oktober sampai 22 November. Kelepotan, maaf. Ya, orang-orang yang lahir pada tanggal 23 Oktober sampai 22 November mereka masuk ke dalam zodiak ini. Di mana zodiak ini disimbolkan dengan seekor kalajengking. Zodiak ini adalah Scorpio. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang si Scorpio ini. Kalian orang-orang Scorpio silahkan untuk terus menonton video ini sampai akhir. Jangan di skip ya. Nah, di dalam mitologi Yunani kuno dikatakan bahwa si Scorpio ini sebenarnya adalah jelmaan dari kalajengking raksasa yang membunuh Orion. Jadi ceritanya begini. Dikatakan ada seorang raksasa yang sangat tampan dan tubuhnya sangat tinggi. Dia juga sangat sakti karena bisa berjalan di atas air. Nah, si pemuda ini, si raksasa ini bernama Orion. Si Orion ini adalah anaknya Poseidon dengan Euryale. Poseidon ini dia adalah dewa laut yang menguasai laut, sungai, danau. Sementara si Euryale adalah seorang gorgon. Gorgon itu adalah 3 makhluk bersaudara yang sangat mengerikan. Gorgon ini sendiri berasal dari kata bahasa Yunani, gorgos, yang artinya mengerikan. Nah, si Euryale ini juga memang digambarkan sebagai sosok yang sangat mengerikan. Tangannya terbuat dari kuningan, giginya sangat tajam, penuh dengan taring. Matanya juga mengerikan karena semua makhluk yang ada di depannya bisa terbunuh ketika menatap mata itu. Dan rambutnya adalah ular berbisa. 2 saudarinya itu yaitu Steno dan Medusa juga mempunyai perawakan yang sama, terutama rambut ularnya itu. Tapi dari ketiga bersaudari itu sebetulnya hanya 2 orang yang abadi, yang satu tidak abadi yaitu Medusa. Sementara Euryale dan Steno adalah makhluk yang abadi. Ya, memang ketiga gorgon ini adalah makhluk yang sangat mengerikan. Anak-anaknya Forkis dan Keto, dewa-dewi laut awal yang terkenal melahirkan kumpulan para monster. Oke, balik lagi ke si Orion. Nah, si Orion ini dia pernah bekerja kepada Raja Oinopion. Tetapi kemudian si Orion ini diusir dan matanya dijadikan buta oleh si raja tersebut karena ketahuan si Orion ini memperkosa putrinya, yaitu Putri Merope. Benar-benar si raksasa ya. Nah, si Orion kemudian meminta bantuan kepada Hephaistos, di mana akhirnya si Hephaistos ini dia meminjamkan asistennya ke Dalion untuk membantu si Orion tersebut menemui dewa Helios, sang dewa matahari. Dan dengan dibantu oleh asistennya si Hephaistos itu, akhirnya Helios mau menyembuhkan si Orion. Sehingga kemudian mata si Orion kembali bisa melihat lagi dan akhirnya dia bertemu dengan adiknya Helios yaitu Eos dan mereka akhirnya bercinta. Maksudnya saling jatuh cinta gitulah ya. Dan akhirnya bercinta juga. Jadi si Eos ini dia adalah adiknya Helios, dewa matahari, yang bertugas untuk menyebarkan embun pagi. Sebelum si Helios itu turun ke bumi untuk menyinari bumi, si Eos inilah yang bertugas untuk menyebarkan embun, kemudian membuka dengan cahaya merah, seperti itulah. Nah, ketika si Orion sudah sembuh penglihatannya, maka dia akhirnya tinggal beristirahat di Pulau Delos, pulau bebatuan yang ada di tengah laut Egea di daerah Yunani. Dan di sana dia menjadi teman sekaligus pengikut setianya Dewi Artemis atau Dewi Perburuan. Si Dewi Artemis ini dia adalah anaknya Zeus dan Leto. Dan si Dewi Artemis ini dia mempunyai saudari kembar yang bernama Dewi Apollo.
Nah, si Orion ini sesudah dia bersama dengan Dewi Artemis, dia menjadi sangat sombong dan dia berkuar-kuar bahwa di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang tidak bisa dibunuhnya. Dan kesombongannya inilah yang akhirnya memicu kematiannya, menjadi penyebab dari kematian si Orion ini. Jadi ada 3 versi tentang kematian si Orion ini. Yang pertama dikatakan bahwa kesombongan si Orion ini dia memicu kemarahan dari ibu bumi, yaitu Gaia, sehingga akhirnya Gaia mengirimkan Scorpio, sang kalajengking raksasa, untuk membunuh si Orion tersebut. Tapi ada juga versi yang mengatakan bahwa si Scorpio ini dia menyerang Dewi Artemis dan ibunya Leto, tapi kemudian dibentengi oleh si Orion itu. Jadi si Orion ini melindungi si Dewi Artemis dan si ibunya Leto, sehingga akhirnya dia terbunuh. Nah, Zeus yang sangat terkesan dengan keberanian dari Orion akhirnya membawa si Orion menjadi rasi bintang di langit, yaitu rasi bintang Orion. Tetapi si Zeus juga dia menempatkan si Scorpio sebagai rasi bintang di langit juga. Itu untuk memberikan peringatan terhadap manusia supaya manusia tidak sombong. Makanya jika rasi bintang atau zodiak si Scorpio itu bersinar terang, maka si rasi bintang Orion meredup. Versi yang kedua dikatakan bahwa si Dewi Artemis ini dia jatuh cinta kepada Orion dan mereka pun akhirnya bercinta. Ketika Orion melamar Artemis, Artemis menerima pinangannya tersebut, tetapi Dewi Apollo melarang Artemis untuk menerima pinangan Orion. Karena menurut Apollo itu Orion adalah pacarnya Eos dan dia tidak setuju jika saudaranya itu menikah dengan Orion. Tapi si Dewi Artemis dia sudah sangat jatuh cinta dengan si Orion sehingga tidak mengindahkan omongannya si Dewi Apollo. Akhirnya Dewi Apollo meminta bantuan kepada ibu bumi, yaitu Gaia, yang akhirnya Gaia mengirimkan kalajengking raksasa atau si Scorpio itu, dan si Scorpio mengejar Orion sampai ke tengah laut. Ketika sampai di tengah laut, si Dewi Apollo dia menantang Dewi Artemis untuk membuktikan kelihayannya, kemampuannya dalam memanah. Sehingga kemudian akhirnya si Dewi Artemis itu memanah si Scorpio yang berada di tengah laut, tetapi dia salah sasaran sehingga yang terbunuh justru adalah Orion. Artemis sangat berduka dan dia membawa Orion ke atas langit, menjadikannya rasi bintang di langit. Versi yang ketiga dikatakan bahwa Artemis dia membunuh Orion karena Orion memperkosa Artemis, dan Artemis tidak suka dengan perzinahan antara Orion dengan Eos. Ya, memang banyak sekali versi yang membahas tentang si Scorpio ini, tetapi semuanya berhubungan dengan Orion. Ada lagi versi yang mengatakan bahwa sebetulnya si Orion ini dia mengejar-ngejar 7 perempuan cantik. Si perempuan-perempuan itu mereka akhirnya meminta bantuan kepada Dewa Zeus untuk mencegah si Orion, sehingga akhirnya Zeus mengirimkan Scorpio atau si kalajengking untuk membunuh si Orion. Dan sekali sengat saja si kalajengking itu berhasil membunuh si Orion dengan racunnya yang mematikan. Dan 7 perempuan cantik itu akhirnya diambil oleh Zeus, dijadikan bintang-bintang di langit yang membentuk menjadi Pleiades sekarang. Sementara si Orion dan si Scorpio juga dijadikan rasi bintang di langit yang berdekatan. Itu untuk membuktikan kepada orang-orang yang ada di bumi bahwa si Orion selalu diikuti oleh si kalajengking Scorpio. Ya, aku tidak tahu mana yang benar dari semua versi tersebut, tapi menurutku yang masuk akal itu adalah versi yang pertama, di mana si Orion mati dibunuh oleh Scorpio dan Scorpio kemudian dijadikan rasi bintang di langit oleh Zeus. Kalau kamu percaya versi yang mana? Silahkan komen di bawah ya. Oke, itu tadi pembahasan tentang sejarah si Scorpio. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ramalan. Dan seperti biasa, ramalannya berupa sifat atau karakteristik, jodoh, dan pekerjaan apa yang tepat untuk si Scorpio. Oh ya, terima kasih buat yang sudah komen ingin ramalannya secara lebih spesifik lagi. Aku akan coba untuk meramal secara lebih spesifik nanti sesudah selesai bahasan zodiak ini, karena khusus untuk zodiak yang sekarang ini, ramalan zodiak ini baru secara global saja. Di next video aku akan coba untuk membahas secara lebih detail dari zodiak tersebut atau hari kelahiran. Oke, lanjut.
Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sifat atau karakteristik. Kita lihat sifat atau karakteristik apa yang dimiliki oleh si Scorpio. Menurut para peneliti, sifat dari kalajengking itu mereka adalah hewan yang sangat tenang, tetapi bisa menjadi agresif dan sangat agresif, sesuai dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Ketika dia merasa terancam, maka dia akan menjadi sangat agresif dan memberikan sengatan yang sangat beracun. Nah, sesuai dengan sifat si kalajengking tersebut, maka sifat dari orang yang berzodiak Scorpio ini juga tidak jauh berbeda. Mereka adalah orang-orang yang misterius, yang kita itu tidak tahu sebenarnya mereka itu seperti apa di dalamnya. Kebanyakan orang ketika bertemu pertama kali dengan si Scorpio, mereka terjebak. Mereka melihat bahwa si Scorpio itu adalah orang-orang yang judes, yang jutek, dan sangat tidak menyenangkan. Tapi ketika sudah berbaur, berkenalan secara lebih dekat, si Scorpio ini adalah orang-orang yang sangat ramah dan menyenangkan. Si Scorpio juga adalah orang-orang yang sangat menyukai tantangan, hal-hal yang ekstrim yang orang biasa mungkin tidak suka, tidak terpikirkan untuk menyukai hal seperti itu, tetapi si Scorpio sangat suka dengan hal seperti itu. Mereka tertarik untuk menerima tantangan-tantangan baru yang di luar batas pemikiran manusia biasa. Si Scorpio juga adalah orang-orang yang sangat kuat, mandiri, cerdas, dan mereka adalah orang-orang yang sangat setia serta bertanggung jawab. Si Scorpio adalah orang-orang yang sangat cerdas, tajam, dan sangat kuat ingatannya. Dan mereka selalu ingin tahu terhadap hal apapun. Tidak akan ada satupun yang bisa berhasil menyurutkan keinginan tahuan mereka. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang sangat tajam mulutnya ketika berhadapan dengan lawan atau musuhnya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang pendendam. Mereka bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan musuhnya. Sampai kapanpun dia akan terus mengingat kesalahan dari musuhnya tersebut. Dan memori mereka memang sangat baik, terutama untuk hal-hal yang seperti ini, yang merugikan dirinya, dia akan tetap terus ingat. Hati-hati jika kamu berhadapan dengan si Scorpio, karena si Scorpio tidak akan pernah melupakan kesalahan yang kau lakukan padanya. Camkan itu. Oke, itu tadi adalah sifat yang dimiliki oleh si Scorpio. Sekarang kita masuk ke ramalan berikutnya, yaitu jodoh. Kita lihat zodiak apa yang cocok berpasangan dengan si Scorpio. Yang pertama, si Scorpio dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Virgo. Si Virgo ini elemennya adalah tanah, sementara si Scorpio itu elemennya adalah air. Mereka itu orang-orang yang sangat berperasaan, sesuai dengan elemen yang mereka miliki. Jadi si Virgo itu adalah orang-orang yang sangat logis, sementara si Scorpio adalah orang-orang yang cepat tanggap. Yang kedua, zodiak yang cocok untuk berpasangan dengan Scorpio adalah Cancer. Karena si Cancer ini adalah orang-orang yang sangat sensitif dan penuh dengan perhatian, sementara si Scorpio itu adalah orang-orang yang sangat keras dan tangguh, sehingga bisa memberikan rasa aman kepada si Cancer. Jadi cocok. Yang ketiga, si Scorpio juga dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Pisces. Mereka mempunyai elemen yang sama, yaitu air, dan mempunyai ketajaman serta kepekaan yang sama. Si Scorpio adalah orang-orang yang sangat tertutup, sementara si Pisces adalah pembaca situasi yang baik, sehingga mereka sangat cocok. Yang keempat, si Scorpio juga dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Capricorn, karena mereka mempunyai sifat yang sama, karakter yang sama. Si Scorpio itu mereka menyukai hal-hal yang baru, menyukai hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang menantang. Sementara si Capricorn adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang matang. Mereka adalah orang-orang yang sangat dewasa sehingga bisa kompak dengan si Scorpio. Yang terakhir, si Scorpio dia juga akan sangat cocok jika berpasangan dengan sesama Scorpio, karena mereka mempunyai sifat-sifat dan karakter yang sama yang tidak perlu harus didiskusikan lagi ketika ada masalah. Mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Oke, itu tadi adalah zodiak yang cocok berpasangan dengan Scorpio. Sekarang kita masuk ke zodiak yang kurang tepat jika berpasangan dengan Scorpio. Yang pertama, Leo.
Scorpio tidak cocok dengan Leo, karena Leo itu adalah orang-orang yang kuat, yang berani, yang bebas pemikirannya. Sementara si Scorpio adalah orang-orang yang penuh dengan rasa cemburu dan posesif terhadap pasangannya. Dan si Leo tidak suka diatur. Jadi tidak akan cocok. Yang kedua, Gemini. Si Scorpio tidak cocok dengan Gemini, karena si Gemini mempunyai jiwa-jiwa yang bebas, merdeka, sama seperti si Leo. Sementara si Scorpio mempunyai tingkat cemburu yang sangat tinggi terhadap pasangannya. Jadi sama dengan si Leo. Yang ketiga, Scorpio juga tidak cocok jika berpasangan dengan Libra, karena si Libra adalah orang yang bebas merdeka, sementara si Scorpio adalah orang yang sangat posesif. Jadi pada dasarnya ketiga zodiak ini, si Leo, Libra, dan Gemini tidak cocok berpasangan dengan Scorpio karena satu hal itu, si Scorpio adalah orang-orang yang posesif dan sangat pencemburu terhadap pasangannya, sementara ketiga zodiak ini adalah jiwa-jiwa yang bebas yang tidak suka dikekang oleh pasangannya. Jadi tidak akan cocok. Yang terakhir, Scorpio juga tidak akan cocok jika berpasangan dengan Sagittarius. Karena si Sagittarius ini adalah orang-orang yang sangat optimis terhadap segala sesuatu hal, sementara si Scorpio kebalikannya. Mereka itu kadang dan lebih banyak pesimis ketika menghadapi segala sesuatu. Walaupun mereka ingin tahu, mereka tidak takut terhadap tantangan, tapi mereka adalah orang-orang yang pesimis. Jadi tidak akan cocok jika berpasangan dengan Sagittarius yang optimisnya itu sangat tinggi, sangat luar biasa. Tidak akan bisa digapai oleh si Scorpio. Oke, itu tadi adalah ramalan jodoh yang tepat dan kurang tepat jika berpasangan dengan Scorpio. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yang ketiga, yaitu pekerjaan. Kita lihat pekerjaan apa sebenarnya yang cocok untuk si Scorpio. Yang pertama, sesuai dengan sifatnya yang menyukai tantangan dan hal-hal yang baru, keingintahuan yang banyak, maka pekerjaan yang tepat untuk si Scorpio adalah jurnalis. Yang kedua, si Scorpio juga dia akan sangat cocok menjadi seorang dokter, karena dia adalah orang yang sangat fokus dan menyukai membela orang-orang yang lemah. Dokter itu seperti itu, mereka harus fokusnya tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, si Scorpio juga dia akan sangat cocok menjadi seorang auditor, karena seorang auditor itu mereka sama seperti dokter tadi, harus fokus dan jeli dalam meneliti hasil auditnya. Yang ketiga, si Scorpio juga dia akan sangat cocok jika menjadi seorang polisi atau tentara, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi dan setia. Menjadi abdi negara itu harus setia pada negara. Ya. Yang terakhir, si Scorpio dia akan sangat cocok jika menjadi seorang peneliti, karena mereka mempunyai keingintahuan yang sangat luar biasa di dalam pikirannya. Seorang peneliti itu harus begitu. Oke, selesai sudah video kita kali ini. Buat kamu yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan seperti biasa jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan terus lonceng notifikasinya, biar kamu selalu mendapatkan informasi ketika aku upload video yang baru. Sekali lagi terima kasih. Rahayu.